Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Itu kemana? Gali? Hadir nggak? Wah. Gali sama Adik. Gali sama Aji. Gali sama Aji ada yang tahu kenapa? Adik. Sakit. Kalau Aji? Sakit. Sakit ini. Aduh, dua-duanya sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit mendapat kesembuhan. Amin ya Allah. Ya. Gimana perasaan hari ini? Bahagia? Ada yang sedih nggak? Oke, mudah-mudahan kita selalu bahagia. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Alisa untuk dipimpin pelajaran. Pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional kita, lagu wajib, yaitu Indonesia Raya. Silakan, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi penuh ibu. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan prinsip-prinsipnya. Ini adalah mata pelajaran baru di tahun ajaran yang baru. Ini bagian dari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana coding dan kecerdasan artifisial itu adalah kebutuhan kita bersama. Cuk, yang pernah lihat di WA ada meta? Cuk, ada? Kira-kira apa yang pernah kalian lakukan dengan meta? Menanyakan tugas. Apalagi? Ada yang mencari resep. Resep terbaik apa kira-kira? Resep apa yang pernah dicari? Hah? Nasi goreng. Betul. Oke, Bapak tanya, yang pernah mencari resep nasi goreng. Berarti kira-kira katanya seperti apa nih kata-katanya? Diketik, tolong buatkan resep. Apakah yang keluarnya jadi seblak? Enggak. Kenapa yang keluarnya apa yang keluarnya? Berarti mereka gimana sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh. Nah, itu contoh ya penggunaan meta di WA. Oke, baik anak-anakku, sekarang kita akan melihat tayangan awal sebuah video tentang bagaimana AI atau kecerdasan artifisial digunakan. Nah, ini teknologi AI atau kecerdasan artifisial yang diterapkan pada moda transportasi. Nah, itu kan seseorang ada di dalam mobil tapi tidak memegang kendali langsung. Bagaimana dia bisa bekerja? Nah, yang sangat luar biasa. Ada sensor yang bekerja. Nah, bagaimana diproyeksi
yang canggih juga mendeteksi sekitar lingkungan ya. Ada lampu merah, ada banyak kendaraan, bagaimana berbelok, bagaimana menyalip. Itu penuh dengan perhitungan tadi. Ada pemrograman khusus bagaimana itu dilakukan. Nah, termasuk penerapan dalam berbagai jenis kondisi. Kan kadang kondisi jalannya bagus, kondisi jalannya menantang, cuaca, apa tersebut juga akan mempengaruhi nih kesiapan teknologi untuk membaca semua itu. Karena teknologi harus mengumpulkan berbagai informasi untuk diterjemahkan dalam bentuk program. Kalau crowded model kayak gini lalu lintas, tapi teknologi bisa diterapkan kan luar biasa ya. Termasuk dalam memposisikan diri untuk parkir secara mandiri. Bayangkan, itu robot berjalan dengan begitu mulusnya harapan masa depan. Manusia aja suka kesusahan kalau mau parkir gitu. Bagaimana robot bekerja? Tapi itu bukan hal yang tidak mungkin ya ke depan. Nah ini Abizar pasti tahu nih teknologi siapakah yang sedang kita tonton sekarang. Apa Abizar? Elon Musk. Elon Musk. Dengan merek dagangnya Tesla. kayak promosi ya. Ya. Itulah tayangan video yang bisa kalian lihat. Sementara sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, Bapak tampilkan seperti video yang barusan agar kalian bisa melihat dulu apa sih itu kecerdasan artifisial. Kemudian seperti apa manfaatnya, apakah betul ke depan nanti kecerdasan artifisial akan membantu kita menyelesaikan masalah kehidupan. Maka tadi pada penayangan video yang telah kita lihat bersama, ada yang mau berkomentar kira-kira masalah apa yang tadi diselesaikan sama kecanggihan teknologi itu. Tentang apa tadi? Bidang apa? Transportasi. Kita bisa nyetir, kita enggak, tapi ternyata dibantu oleh teknologi. Betul ya. Bapak contohnya nggak bisa nyetir, masuk ada kendaraan, bisa jalan nggak? Bisa pakai teknologi. Apakah kita harus tetap berkursus menyetir? Hari ini sama harus ya. Mesin teknologinya lagi error, kita bisa jalan manual ya. Kalau tadi oto, ada yang menjadi perwakilan jadi robot, sama jadi programmer. Laki-laki ya? Boleh nggak? Itu Abizar ya? Iya, robot Aing. Sini Abizar. Abizar, sama Fadel. Kita deh. Ini adalah simulasinya ya. Kita akan sedikit mensimulasi. Ini yang menjadi programmernya siapa? Oh iya, Abizar programmer. Udah gantian. Abizar, tolong buat sebuah program robot ini sehingga robot bisa menggeserkan kursi apabila dia telah mencapai pada titiknya. Anggap ini kursinya. Berarti ini kursi, kan kita punya keinginan nih sebagai programmer. Bagaimana caranya robot membereskan kursi, menyimpannya dilipat di atas meja. Kira-kira program untuk robot Tyrell buat Abizar dari sini bagaimana kira-kira programnya buat memprogram robot ini? Dia harus berjalan ke depan, kemudian mengangkat, merapikan bangku di atas meja. Silakan buat sintak-sintaknya, kode-kodenya. Kira-kira gimana? Nah, bisa kasih Pak? Nah, boleh. Nah, jelaskan dulu ke Bapak. Berarti harus gimana dulu nih? Dari sini, dari titik sini robotnya. Dari sini ajarnya. So, kumaha dulu Pak, programnya kasih tahu dulu ke kita. Nah, maju ke depan sana. Angkat kursi. Angkat kursi, betul. Terus
angkat kursinya hanya diangkat saja atau kursi perlu dibalikin? Nah, betul, dibalikin. Setelah itu disimpan dengan baik. Bisikio, angkat kursi dilempar. Kan gawat nanti robot. Betul nggak? Itu adalah sebuah program. Coba ulang programnya seperti apa? Robot harus bagaimana? Maju ke depan, angkat kursi, balikan, raketnya simpan di meja Dengan baik. dengan baik. Rapikan juga. Ya, begitunya. Itu adalah program sederhana. Coba api-apinya robot. Robot, kontakan. Maju. Terus gimana robotnya? Angkat, balikan. Terus simpan. Bukan. Di meja kalian sudah ada materi di balik pola. Materi di balik pola tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Silakan kalian pelajari dulu materinya. Coba. Nah, di sana ada materi penjelasan aplikasi di kehidupan nyata untuk menerjemahkan decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm. Ya, seperti apa cara berpikirnya? Silakan. Bagaimana dekomposisi, memecahkan masalah, bagaimana mengenali pola, menyaring informasi, dan langkah-langkah solusi. Silakan kalian pelajari dulu. Itu adalah peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata. Oh, mengenali pola teh seperti itu salah satu contohnya. Oh, langkah-langkah solusi teh itu. Oh, abstraksi teh fokus pada hal-hal yang penting, kesampingkan hal yang tidak perlu. Silakan. Bapak akan membagi untuk pengerjaan LKPD-nya satu kelompok satu, tolong diskusikan. Silakan bekerja berkelompok, saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalahnya yang ada di LKPD ini. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya. Mandi, memakai baju, Sob. perak sekolah, Lengkapi ya. memakai kaos kaki. Silakan. Andin, jawab. Silakan kalian kerjakan. Itu adalah bentuk games untuk pengenalan pola. Seru polanya? Silakan perhatikan polanya. Apa yang kalian pelajari dari permainan ini kira-kira, Andin?
Kalau polanya tidak betul, jalan nggak? Nah, berarti penting untuk pengenalan. Sip. Silakan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk LKPD. Perwakilan aja boleh ya? Ya, silakan. Yang kelompok lain tolong dengarkan, terus nanti beri komentar. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang aktivitas mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah. Langkah-langkah kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk algoritma sederhana adalah 1. Mandi, 2. Sarapan, 3. Memakai seragam, 4. Memakai sepatu, 5. Berangkat sekolah. Sudah, itu aja? Oke, siap. Tepuk tangan semuanya. Nah, coba perhatikan langkah-langkah yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ada yang berbeda enggak dengan yang punya kalian? Ada. Oke, kira-kira perbedaannya apa? Tadi bangun, betul, bangun dulu kan? Betul. Betul, yang pertama dilakukan bangun. Oke, yang kedua, Mandi. habis bangun tidur terus Mandi. sama ya, habis mandi. Memakai baju seragam dulu, Pak. Oh, habis mandi pakai dulu seragam. Oh, sama kan? Memakai seragam sama kan? Nah, habis pakai seragam, apa yang kalian lakukan? Sarapan. Sarapan. Habis sarapan? Memakai baju kaki, lalu memakai sepatu, lalu berangkat ke sekolah. Oh, sama ya sebenarnya ya. Oke. Itu adalah langkah-langkah algoritmik untuk aktivitas di pagi hari. Sebenarnya secara umum sama urutannya ya. Nah, itu penting kenapa harus berurutan agar semuanya bisa lebih efektif dan masalahnya beres. Bayangkan kalau salah satu saja kelewat. Kelompok 3. Apa akibatnya jika sarapan terlewat? Nah, itu bisa sakit perut. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Diwakili. Yang lain sekali lagi tolong perhatikan. Dan kalian nanti bisa berkomentar. Silakan, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 2. Nama saya Kaiza. Kami di sini akan mempresentasikan identifikasilah pola kegiatan yang kamu lakukan setiap hari Senin pagi, tunjukkan minimal 3 pola. Ya, silakan. Apa aja polanya? Pola 1, upacara bendera. Maju, berdoa, belajar. Ya. Pola 3, istirahat lalu pulang. Oke, silakan kelompok 1. Ada yang ditanggapi? Seperti apa kelompok 1? Silakan. Ya, itu salah satu pola. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Apa kira-kira pola yang hari ini? Nah, upacara bendera.
Kalau upacara ya. Bagaimana Cica? Hari Senin tadi ada penampilan seni mah. Maksudnya gimana kira-kira? Nggak bisa. Lihat. Mana? Upacara bendera atau pengumuman penting kegiatan tambahan seperti penampilan seni atau penyampaian. Oh, iya. Maksudnya di hari Senin kalau habis upacara sok aya pengumuman. Nah, termasuk kalau ada sesuatu yang ditampilkan sebagai penampilan. Ya. Bagus. Silakan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tinggal tutup presentasinya. Tepuk tangan semuanya. Oke, siap. Selanjutnya kelompok 3. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Pada sekolah ada penting yang tidak penting pada kamu ini. Yang tidak penting adalah kamu membawa alat sekolah yang tidak penting. Untuk menjawab nomor 3, bagian mana yang dibahas di depan? Berarti yang mana? Tah eta maksud Bapak teh. Yang nomor 3 untuk membahas tentang abstraction, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Sok sebatkan Andin nu penting naon kami angkat ke sekolah. menyiapkan buku untuk sekolah. Ya, terus. Apa lagi? Ada lagi nggak? Membersihkan. Yang penting. Tadi kita membawa apa yang penting? Sekolah. Alat-alat sekolah. Penting teh nganggo seragam. Apalagi? Itu perlengkapan mendukung penting. Nah, akhirnya yang tidak penting. Apa? Emang HP alat sekolah? Tuh, perhatikan Sarena, apalagi? Yang tidak penting apalagi? Abija, ayo. Yang tidak penting apa? Membawa aksesoris. Aksesoris, emang alat sekolah? Sob. Perhatoskeun ku hideung anu dimaksud nu penting jeung penting dina alat-alat kelengkapan sekolah tuh sebenarnya pulpen penting teh. Lamun pulpen merekna kudu si A, si B, si C penting teh. Nah gitu. Nu penting pulpen. Ayeuna bawa tas untuk mewadahi alat penting teh. Biar tidak bacacan. Lamun tasna beda warna masalah teh. Berarti nu penting teh naonan warna. Warna tas nggak penting, yang penting mah tasnya. Betul nggak? Sekarang gini, pakaian penting teh. Baru atau bekas masalah teh. Berarti yang penting mah berpakaian. Perkara pakaiannya baru atau sudah lama tidak masalah. Jadi kalian apa namanya? Mengidentifikasi hal-hal yang betul-betul penting. Jadi fokus
ya. Yang tidak pentingnya kesampingkan. Seperti itu kiranya. Oke? Silakan tutup. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Silakan. Dengarkan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Yuk, lanjut, silakan. saat menyiapkan ke sekolah, manakah hal yang penting dan mana yang tidak penting. Coba. Tabel berikut ini. Cek ini penting. Hal penting membawa buku, Betul. membawa alat tulis, Betul. dan lain-lainnya. Apa lain-lainnya kira-kira? Dasi, gesper, betul. Kelas 8. Bu Bapak ditanya satu ya. Ada yang mau bertanya nggak? Coba kita cek. Bu, itu penting nggak? Penting. Kira-kira yang tidak pentingnya apa? Membawa handphone dan membawa aksesoris. Betul, pun tidak harus. Kalau buku harus. Baik, anak-anak, untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat pemahaman yang telah kalian diskusikan tadi, kemudian kalian telah paparkan juga di depan kelas. Bapak ingin mengukur sampai sejauh mana kemampuan dari setiap individu kalian. Kalian akan mengerjakan tugas atau latihan. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Berikut sekarang tanggalnya. Silakan kalian untuk mengerjakan sama latihannya. Bagi yang sudah, silakan bisa dikumpulkan ya. Baik anak-anak, terima kasih hasil latihannya, evaluasinya sudah dikumpulkan. Sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kita belajar tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Tadi ada berapa? 4. Ada 4. Pertama adalah? Kedua? Ketiga? Abstraksi. Dan terakhir adalah? Pemikiran algoritmik. Kira-kira nih, yang paling kalian senangi apa dari pembelajaran yang barusan? Coba, Andin, apa Andin? Pemikiran algoritmik. Kenapa menyenangkan menurut Andin pemikiran algoritmik? Karena saya menjadi tahu bagaimana mencari langkah-langkah yang efektif. Oke, betul. Tepuk tangan buat Andin. Dengan mempelajari pemikiran yang algoritmik itu pemecahan masalah yang disusun secara efektif, mencari solusi intinya ya. Bagaimana langkah-langkah tersusun secara urutan. Itu bagus, akan menjadi masalah kehidupan. Siapa lagi, Cum? Coba Hilya, apa Hilya? Yang paling menarik dari 4 prinsip itu? Pengenalan pola. Kenapa pengenalan pola? Sehingga masalah. Oh, yang tadi dalam game ya. Game kan ada pola-pola yang harus diselesaikan. Yang pakai kendaraan ya, sehingga dia mencapai finish. Berarti dalam kehidupan pun sama. Kita harus memecahkan pola itu. Karena pola itu berulang. Kalau penempatan polanya tepat, maka masalahnya cepat beres. Mobilnya tadi cepat nyampe. Tepuk tangan buat Hilya. Siapa lagi nih? Citra, barangkali apa yang menarik dari 4 prinsip ini menurut Citra? Pengenalan pola juga apa menurut Citra? Kira-kira pengenalan pola dapat mudah untuk dimengerti dengan mengidentifikasi pola. Tuh, tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan materi ini
harapkan kalian terus bersemangat belajar karena ini adalah pembelajaran yang baru. Mudah-mudahan nanti ke depan kalian bisa memprogram sesuatu yang kalian inginkan. Nanti kalian harus punya cita-cita. Wah, dengan pembelajaran coding nih kan kita mulai nih. Kalian nanti bisa bikin apa? Bisa bikin remote control, bisa mengontrol sesuatu menjadi apa? Bisa membuat alat yang sederhana menjadi otomatis dengan cara memprogram. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat.